sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu metabolisme karbohidrat dan respirasi seluler. Nah, ini kenapa saya gabungkan di sini. Jadi, untuk respirasi seluler, mostly dia akan melewati jalur dari glukosa. Glukosa itu adalah bagian dari karbohidrat. Nah, makanya supaya lebih mudah dan lebih relate, akan saya masukkan ke sini. Tapi nanti juga jalur-jalur metabolisme lain itu juga akan melalui proses respirasi seluler juga untuk menghasilkan energi. Oke, kita mulai. Nah, karbohidrat. Karbohidrat itu dia sebetulnya adalah senyawa organik ya. Senyawa organik yang fungsi utamanya di dalam tubuh manusia dia adalah penyedia energi utama gitu ya. Dalam fase fisiologis ya. Dia adalah penyedia energi utama dalam tubuh manusia gitu. Di sini karbohidrat itu bisa dibedakan jadi gula sederhana, ada monosakarida dan disakarida, kemudian ada pati, ada serat. Nah, tapi tidak semua karbohidrat itu ternyata bisa dicerna oleh tubuh manusia. Contohnya ini kayak serat ya. Serat itu dia itu mengandung selulosa. Dia selulosa itu tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia, nggak bisa didegradasi menjadi molekul yang lebih kecil. Sehingga fungsinya serat itu walaupun dia tidak bisa dicerna, dia akan membantu dalam proses pencernaan secara ini ya, jadi dia membantu pencernaan di dalam lambung seperti itu, walaupun dia memang tidak bisa dihancurkan ya gitu. Oke, nah karbohidrat ini mungkin kita recall juga pencernaan secara kimiawi itu sudah mulai terjadi dimulai dari rongga mulut. Ada enzim yang kita sebut dengan enzim petialin ya atau ya amilase di rongga mulut. Dia fungsinya adalah memecah amilum atau zat pati menjadi uh, glukosa yang lebih sederhana gitu kan. Nah, setelah dari mulut itu kemudian pencernaan kimiawi karbohidrat juga akan berlanjut lagi di usus halus dengan enzim amilase juga ya. Itu akan menjadi glukosa. Nah, dari glukosa inilah yang merupakan bahan bakar dasar dari proses respirasi seluler yang nantinya produk akhirnya adalah energi. Jadi energi itu kita butuhkan untuk beraktivitas ya, tentu saja untuk kerja sel, untuk fungsi-fungsi tubuh yang lain seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga tahu kalau energi dalam tubuh manusia itu kita sebut atau kita istilahkan dengan yang namanya ATP. ATP itu kayak mata uang energi gitu istilahnya. Jadi kerja apapun atau sistem apapun yang sedang berjalan di dalam tubuh manusia dari tingkat seluler dia membutuhkan yang namanya ATP untuk berjalan. Nah, respirasi seluler inilah yang tadi bahan bakarnya adalah bahan dasarnya itu adalah glukosa, itu akan terjadi di dalam sel dan melewati 4 tahap utama. Ini di gambar yang sebelah kanan ya. Ada proses glikolisis, sesuai namanya ya, glikolisis. Lisis itu pemecahan, gliko ini dari kata glukosa, berarti dia intinya adalah pemecahan glukosa. Kemudian yang kedua adalah proses oksidasi pirufat. Mungkin kalau dulu teman-teman ada yang menyebutnya juga dengan proses dekarboksilasi oksidatif, itu juga boleh sama saja. Dia prinsipnya nanti akan ini di sini karena namanya oksidasi ya, tentu saja dia akan membutuhkan oksigen. Kemudian dari situ substrat yang dihasilkan kemudian akan masuk ke siklus selanjutnya yaitu siklus yang kita sebut dengan siklus Krebs atau ada juga yang menyebut dengan siklus asam sitrat atau ada juga yang menyebut dengan siklus trikarboksilat. Nah, itu juga boleh. Kemudian dari sini kita akan masuk ke tahap terakhir yang namanya fosforilasi oksidatif. Nah, tadi seperti yang saya sudah bilang, mata uang energi dalam sel di tubuh manusia itu adalah ATP. Tapi dalam proses glikolisis, oksidasi pirufat, siklus Krebs, itu energi yang dihasilkan ternyata ada yang nggak langsung menjadi ATP. Ada yang menjadi NADH, di sini ya, NADH, kemudian ada yang menjadi FADH. Nah, karena mata uang yang diterima untuk bekerja sel, mata uang energi yang diterima adalah ATP, maka NADH dan FADH itu harus dikonversi dahulu. Nah, proses konversinya itu terjadi di fosforilasi oksidatif. Itu mungkin overview sedikit ya. Kesemua proses ini itu terjadi di dalam sel. Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol, berarti di cairan sel ya, masih belum masuk ke organel sel manapun.
Sementara yang tiga terakhir ini, dia sudah masuk ke organel sel mitokondria, tempat dari respirasi sel berjalan.